Dunia kita kembali bergetar. Berita-berita dari Timur Tengah memenuhi layar kita. Israel menggempur Gaza. Hamas berteriak bahwa mereka adalah korban. Qatar marah karena para pemimpin Hamas yang bersembunyi di sana dihantam serangan Israel. PBB mengeluarkan deklarasi solusi dua negara, dan bangsa-bangsa beramai-ramai menuduh Israel melakukan pembersihan etnis. Namun, apakah kita hanya melihat sekadar berita politik? Tidak. Di balik semua ini, firman Tuhan sedang berbicara. Langit sedang menyingkapkan rahasia, seperti tertulis dalam Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Artinya, setiap guncangan yang kita saksikan hari-hari ini bukanlah kebetulan. Itu adalah gema nubuat yang sudah lama ditulis. Ketika Israel menyerang target Hamas di Doha, Qatar, bangsa-bangsa Arab marah. Mereka berkoar, "Kami akan bersatu melawan Israel." Namun sesungguhnya kita melihat pola lama yang diulang kembali. Sejak zaman Daud, bangsa-bangsa selalu bersekongkol melawan Israel. Mereka berkata, "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Dengan seias kata mereka mengadakan musyawarah, mereka mengadakan persekutuan melawan engkau. Inilah yang sedang terjadi. Dunia tidak benar-benar marah karena perang. Dunia marah karena ada Israel. Dunia benci bukan karena politik, tetapi karena Israel adalah umat pilihan Allah. Dan kebencian itu dipakai iblis untuk memanaskan hati bangsa-bangsa. Tetapi firman Tuhan berkata, "Aku sendiri akan menjadi pagar tembok berapi di sekelilingnya." Zakaria 2 ayat 5. Israel tidak bisa dihapuskan, sebab yang menjaga mereka bukan PBB, bukan Amerika, melainkan Allah semesta alam. Majelis Umum PBB baru saja mengesahkan deklarasi solusi dua negara. Dunia berpikir dengan dokumen itu, damai bisa datang. Tetapi saudara, apakah damai bisa lahir dari pena manusia? Firman Tuhan sudah lama menyingkapkan tipu daya itu. Yeremia 6 ayat 14 berkata, "Mereka mengobati luka umatku dengan remeh, sambil berkata, 'Damai, damai.' Padahal tidak ada damai, itulah PBB. Mereka mengobati luka Palestina Israel dengan plester politik, padahal luka itu rohani. Luka itu berasal dari kebencian terhadap Allah Israel. Maka selama bangsa-bangsa menolak kebenaran firman, tidak akan pernah ada damai. Mereka bisa berkoar, dua negara, persamaan hak, keadilan, tetapi sesungguhnya itu adalah usaha untuk memaksa Israel membagi tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Yoel 3 ayat 2 memperingatkan, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka tentang umatku dan milik pusakaku Israel, yang mereka sebarkan ke antara bangsa-bangsa, dan mereka membagi-bagi tanahku." Perhatikan kata itu, membagi-bagi tanahku. Inilah inti masalahnya. Palestina bukan sekadar konflik politik, tetapi sebuah pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Hari ini, berita tentang Gaza tidak pernah padam. Israel mengebom kota itu, ratusan ribu orang mengungsi, dunia menangis. Tetapi apakah dunia lupa bahwa Gaza sudah lama menjadi simbol perlawanan terhadap umat Tuhan? Zefanya 2 ayat 4 dan 5 bernubuat, "Sebab Gaza akan ditinggalkan dan Askelon menjadi reruntuhan. Asdod pada tengah hari akan dihalaukan dan Ekron akan dicabut dengan akar-akarnya. Celakalah kamu penduduk tanah laut, bangsa Kreti. Firman Tuhan berlaku terhadap kamu, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu." Gaza bukan sekadar tempat geografis. Gaza adalah lambang kebencian purba dari bangsa Filistin terhadap Israel. Dari zaman Simpson sampai hari ini, Gaza selalu menjadi titik api, dan nubuat ini sedang tergenapi. Gaza memang menjadi reruntuhan, bukan karena kekejaman Israel,
tetapi karena firman Tuhan sudah menuliskannya ribuan tahun lalu. Ketika berita menyebut lebih dari 200.000 korban jiwa di Gaza sejak Perang 2023, hati manusia hancur. Banyak orang menangis, banyak simpati datang. Tetapi marilah kita mendengar dengan teliti, darah siapa yang menjerit. Amsal 28 ayat 17 berkata, orang yang terbeban karena hutang darah akan lari sampai ke liang kubur. Jangan seorang pun menolongnya. Hamas menumpahkan darah orang Israel pada 7 Oktober. Mereka menyeret bayi, memperkosa wanita, membantai keluarga. Itu adalah hutang darah. Dan firman berkata, orang yang menumpahkan darah tidak akan bisa lari dari penghakiman. Maka meski dunia menangisi Gaza, langit mencatat, hutang darah Hamas sedang ditagih. Kita melihat para pemimpin dunia, para aktivis, bahkan gereja-gereja tertentu berteriak, Israel melakukan genosida, padahal mereka bungkam saat Hamas membantai ribuan orang Yahudi. Firman Tuhan menyingkapkan kemunafikan ini. Amsal berkata, dengan bibirnya orang yang membenci menyamar, tetapi dalam hatinya ia menaruh tipu daya. Jika ia membujuk dengan suara yang ramah, janganlah engkau percaya, sebab ada 7 kekejian dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Lihatlah, dunia menyamar dengan kata-kata hak asasi, keadilan, dan kemanusiaan. Tetapi hati mereka dipenuhi kebencian terhadap umat Allah. Tuhan sendiri yang akan mempermalukan mereka di hadapan dunia. Saudaraku, jangan heran melihat berita-berita ini. Jangan goyah ketika dunia menuduh Israel. Sebab firman Tuhan sudah menjanjikan. Yesaya berkata, sesungguhnya semua orang yang marah kepadamu akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang berbantah dengan engkau akan tidak ada apa-apanya dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang melawan engkau, tetapi tidak menemukannya lagi. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan menjadi tidak ada apa-apanya dan hampa. Itu adalah janji Allah bagi Israel. Dan janji itu juga berlaku bagi setiap orang percaya yang berdiri di pihak Tuhan. Dunia boleh membenci, bangsa boleh bersatu melawan, tetapi yang berperkara dengan Israel bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Hari ini kita hidup di tengah nubuat yang sedang digenapi. Gaza menjadi abu, Qatar terguncang, PBB bersuara, bangsa-bangsa berbohong. Tetapi firman Tuhan tetap tegak. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 6 dan 8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Inilah zamannya. Kita bukan sekadar pembaca berita, kita adalah saksi nubuat. Saatnya kita berdoa bagi Israel, bukan karena Israel sempurna, tetapi karena Allah yang memilih mereka setia. Saatnya kita teguh dalam Kristus, sebab dunia sedang menuju pada klimaks sejarah. Dan ingatlah, Yesus tidak butuh nama Indonesia. Kitalah yang butuh namanya untuk selamat. Kiranya renungan ini membuat kita sadar, dunia bisa berbohong, bangsa-bangsa bisa bersatu, Hamas bisa berteriak, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita.
Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir.
Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati,
dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.